Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua? Kali ini gua akan ngerangkum alur cerita dari film Exit A. Dibuat oleh Paradiso Film, ini langsung diadaptasi dari gamenya itu sendiri. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton channel-channel gaming Exit A. Oke, siapkan cemilan dan minuman kalian karena kita akan lanjut ke filmnya. Kalau sudah, mari kita gaskan coy. Berlatar belakang di negeri kakek legend, Jepang. Kita akan berfokus pada seorang pemuda, kita sebut saja dia Genji. Tengah naik kereta bawah tanah, di kereta terlihat bayi yang sedang nangis sehingga salah satu orang yang berada di kereta itu, sebut saja Joko, merasa terganggu dan menegur si wanita karena membawa bayi. Lah, emang bayi nggak bisa naik kereta apa? Masa naik jabatan kan harus ada orang dalam. Wak wak. Si Genji cuma ngeliatin aja si wanita diomelin sama si Joko. Pikir si Genji mungkin buang-buang waktu aja ngurusin kayak gituan ya kan? Setelah sampai nih ya, si Genji nerima telepon dari si Ayang Beb yang udah telat 3 bulan. Waduh, si Genji culun-culun gini pusring juga ya. Si ceweknya udah ada tuh di rumah sakit. Niat hati mau gugurin nih secabang bayi. Kasian banget ya, makanya Nji kalau belum siap jangan pusring mulu. Si Genji terpaksa bolos kerja dulu karena mau ngeliat Ayang Beb di rumah sakit. Ia terus berjalan di lorong-lorong terminal, sesekali menaiki tangga keluar dari terminal. Saat teleponan, sinyal di HP-nya tuh tiba-tiba mulai mati tatkala ia memasuki sebuah lorong yang menuju base 8 pintu keluar. Setelah melewati beberapa kali, kok kayak dejavu ya? Ia merasa ngelewat lorong itu terus dan akhirnya berhenti. Si Genji tuh mulai heran kok makin ke sini makin ke sono ya. Ia berjalan lagi, terlihat base-nya masih 0. Nah, ia merasa mulai nggak beres nih, tapi tunggu dulu. Tiba-tiba, pria yang terus ia temui di lorong itu memperlihatkan ekspresi tanggal muda kalau habis gajian coy. Serem banget, yang ngebuat Genji ketakutan. Terlihat nomor base-nya masih 0 dan terus ngulang kejadian yang sama. Si Genji mulai mutar balik, ketemu lagi dan masih sama. Ia berontak dan mulai ngedobrak satu persatu pintunya, tapi nggak ada yang kebuka. Ia melihat sebuah poster yang aneh di dinding lorong, itu kayak angka 8. Pas ngeliat, tiba-tiba ada darah keluar dari tembok. Tidak hanya di tembok, di bagian atas pun ada darah. Entah dari mana tuh darah. Ia kembali dan menemukan si pria berhenti lagi main HP. Si Genji ngelihat base-nya udah berubah menjadi angka 1. Nah, di sini nih si Genji baru ngerti setelah ia ngebaca tuh petunjuknya. Mungkin ia sedang berada di dunia paralel atau semacamnya. Dan petunjuknya harus hati-hati dengan anomali. Jika ada anomali, ia harus mutar balik ke belakang. Dan kalau nggak ada, ambil pintu keluar nomor 8. Berarti ia harus lurus ke depan setidaknya kalau nggak ada anomali. Ini kayak permainan jalan-jalan simulator kali ya. Yang belum tahu anomali itu apa, singkatnya, anomali itu adalah di mana situasi objek subjek lingkungan berubah dengan cara yang tidak wajar atau ada perbedaan yang menyebabkan eksistensi yang seharusnya tidak terjadi atau tidak sesuai fakta. Si Genji terus ngingat petunjuk itu kalau ingin keluar. Awalnya si Genji nggak percaya akan berada di sana, tapi apalah daya sutradara yang nyuruh ya kan? Ia mulai sadar darah tadi itu adalah anomali. Ia bertanya ke si pria tentang jalan keluar. Tapi si pria hanya NPC yang sudah diprogram gitu-gitu aja. Ketika lurus, nomor base-nya berubah kembali ke 0. Mungkin ia melewatkan sesuatu di lorong tadi. Si Genji mulai batuk dan menggunakan obatnya. Ia terus mengingat petunjuknya. Ia memotret tempat itu beserta benda-benda yang ada agar gampang lihat nantinya. Gak ada yang berubah. Pertama, ia memotret pintu keluar 8. Poster dokter gigi, Escher, pegawai pengadilan, si pria, beda plastik, gaji tinggi, etika di kereta, dan peringatan CCTV. Hydran, pintu, ventilasi, lockers, tempat sampah, dan fotobox. Ia melihat papan base-nya menjadi angka 1, berarti naik selangkah lebih maju dong. Si Genji mulai berjalan nih kembali. Pas ia berjalan maju, tiba-tiba semua foto di HP-nya itu jadi blur kuning. Emang harus diingat, gak boleh difoto. Dan kalau agak pikun, ya selesai dah.
Ia mulai ngingat tuh semuanya dengan benar, tanpa ada kelewat satupun di lorong itu. Seketika si pria tadi tersenyum cengengesan ke arah Genji, itu pertanda anomali. Akhirnya ia putar balik karena merasa ada anomali kan, tapi si pria terus ngikutin. Mukanya tuh kayak mau pinjam duit lagi. Merasa nggak ada duit, si Genji kabur ketakutan. Ia mulai melihat papan base-nya itu ternyata berubah jadi dua dan itu berhasil. Ia mulai jalan lagi dan memantau setiap benda dan objek yang termasuk papan aula tengah. Merasa tidak ada anomali, Genji lalu berjalan lurus. Tapi tunggu dulu, ia mendengar suara loker. Ada suara bayi cowok yang nangis. Penasaran, si Genji lalu mendekat. Tiba-tiba, itu loker gerak-gerak sendiri yang membuat Genji harus putar balik lagi. Karena itu adalah anomali. Ternyata berhasil dong, papannya berubah jadi 3. Ia mulai lagi kan seperti biasa ngeliat semua objeknya. Ketika berjalan, ia baru sadar ada yang bergerak di poster CCTV-nya. Gambar matanya, cok. Mengikuti si Genji kemanapun dia bergerak. Genji pun terkejut. Merasa itu anomali, ia mutar balik. Merasa nggak ada anomali, ia melihat angkanya berubah jadi 5. Si Genji mulai yakin tuh, sisa 3 lagi nih. Ia berjalan lagi, memeriksa semuanya dengan detail agar tidak salah langkah. Tiba-tiba ayang Beb nelpon. Bebnya khawatir. Genji pun ngejelasin tuh, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mutar-mutar terus di lorong terminal itu. Genji mengatakan kepadanya mungkin ia belum siap punya anak. Ia menceritakan sewaktu di kereta tadi ada bayi nangis, dimarahin sama si Joko. Semuanya cuma sibuk main HP, nggak ada yang nolongin. Begitupun dia, pura-pura nggak ngeliat. Seharusnya si Genji nolongin. Saat itu ia nyesel banget nggak nolongin. Membuat Genji nangis tuh. Menurutnya ia nggak bisa menjadi ayah yang baik nantinya buat anak mereka. Si Genji mulai berusaha keluar dari sana. Seketika terlihat ayang Beb berdiri juga di lorong. Entah itu hantu atau ilusi. Tiba-tiba menghilang gitu aja. Genji melanjutkan permainannya itu. Pas dicek, papanya berubah jadi 0 lagi. Dengan putus asa, ia berjalan lagi. Lampu di sekitar lorong berwarna kuning. Pastinya itu anomali, di mana Genji dibuat frustasi dan marah, serta berontak karena tidak kunjung keluar dari tempat itu. Siapa yang gak stres coba? Setelah melampiaskan kesalahannya, ia akhirnya harus berjalan dan mutar balik dengan tenaga yang terkuras membuat ia sangat lelah dan capek. Papanya berubah menjadi 1. Ia berjalan berharap cepat keluar. Pas berjalan, ada anak kecil lagi berdiri tuh di lorong. Merasa itu anomali, Genji mutar balik ya kan. Pas dicek, kok papanya jadi 0 lagi ya? Ia membaca kembali petunjuknya, siapa tahu ada yang terlewatkan. Dan ternyata Genji baru sadar anak itu bukan anomali. Ia bertanya apakah ia tersesat atau mencari seseorang, anak itu malah lari. Genji berusaha ngejar tuh, si bocil nunjuk ke pria berjalan. Menurut si Genji, ia bukan manusia lagi. Masuk ke sesi sang pria berjalan. Kita dibuat sangat terkejut ketika si pria itu berubah jadi orang normal. Ia berhasil melewati tingkatan base. Ternyata anak itu sebelumnya bersama si pria berjalan. Ini semacam flashback di mana pria itu adalah manusia normal. Di dimensi yang berbeda, pria itu ada wanita berjalan dan yang lain sama seperti biasa. Kalau yang gue tanggap nih ya, dari film ini orang-orang yang berjalan itu adalah manusia normal yang mempresentasikan dirinya sebagai objek atau lebih tepatnya di program seperti itu. Sampai ada yang menggantikan menjadi NPC di dunia paralel dan tetap di ruangan itu selamanya sampai ada tumbal berikutnya. Singkatnya gitulah. Lanjut, si pria mulai ke tingkat selanjutnya bersama anak kecil itu. Ia melanjutkan perjalanan tiba-tiba. Sang wanita berbicara seperti manusia biasa dan menggoda agar pria itu selamanya di tempat itu. Tetapi iman si pria ini sangat kuat. Tidak mungkin tergoda dengan perkataan receh kayak gitu. Yang dipikir hanya bisa keluar dari tempat itu. Ada yang berubah dari sang wanita. Ia kayak ngegelis gitu. Yang membuat pria mutar balik. Lari ketakutan membawa anak kecil itu bersamanya. Dan berhasil melewatinya. Tersisa 2 tantangan lagi. Seperti biasa, tidak ada yang berubah. Tiba-tiba anak itu berhenti, melihat sesuatu di pintu, tapi si pria menyuruhnya pergi. Yang belum ia ketahui, anak itu adalah sebuah petunjuk. Ia bisa mengingat semua secara detail dan terperinci objek di situ. Cuman ia jarang atau sedikit berbicara. Ketika sampai, nomor base-nya kembali 0. Pastinya membuat si pria marah dan anak itu ketakutan. Mungkin ia melewatkan sesuatu. Ia tidak menyerah dan kembali berjalan. Tiba-tiba,
Dari depan, si pria melihat tangga menuju keluar. Merasa itu adalah jalannya, si pria sangat senang. Tetapi anak kecil yang mengetahui itu adalah anomali. Gak mau ikut, si pria menarik anak itu hingga terjatuh. Dengan berat hati, si pria meninggalkan anak itu. Si bocil tadi mutar balik dan bertemu si pria yang kini jiwanya sudah diambil alih karena tergoda dengan hal instan tanpa mengikuti proses terlebih dahulu. Kayak wakil presiden Konoha, belum berproses sudah mau jadi wapres. Cuan. Bocil itu berlari, di mana di situ pertama kali Genji bertemu dengan anak itu. Makanya sekarang Genji bersama si bocil mencari jalan keluar. Akhirnya masuk ke sisi si bocil. Genji merasa tidak ada anomali, tapi bocil itu ngeliat papannya yang tertulis aula tengah kini bertuliskan putar balik. Pastinya itu anomali dong. Benar saja, nomor base-nya kembali ke 0. Tapi Genji dengan tekad kuatnya melanjutkan pencariannya. Mereka berjalan dan memeriksa semuanya. Genji merasa ada yang berubah dari poster itu, tetapi si bocil ingin mereka terus ke depan karena tidak ada anomali. Genji yang awalnya tidak percaya, kini yakin anak itu berguna dan mungkin ingatannya lebih tajam daripada dirinya. Nomor di papan pun mulai menunjukkan angka 1. Mereka melanjutkannya lagi, hampir saja Genji melewatkan satu detail kecil yang ditunjukkan si bocil. Gagang pintunya berada di tengah. Mana ada pintu gagangnya di tengah, ya kan? Ia mutar balik dan berhasil lagi, kini berubah jadi angka 2. Ia mulai lagi, di mana anomali sangat jelas, lampu mulai mati. Tiba-tiba, makhluk aneh keluar dari ventilasi. Dengan rasa ketakutan, Genji bersama si bocil kabur dari sana dan berhasil. Nomor base berubah jadi 3. Mulai lagi, giliran si bocil nih yang diuji. Di lorong itu, seketika terdapat sosok wanita. Bocil ngira itu ibunya, si bocil malah pingsan. Terus Genji menariknya pergi. Menyangka itu adalah anomali, Genji lalu membawa si bocil itu mutar balik. Sedikit dari ceritanya, lorong itu bisa memvisualisasikan apa yang mereka saat ini pikirkan dan alami. Membuat ilusi itu tampak nyata. Ya kayak kita bermain dengan pikiran kita sendiri lah. Nomor base pun berubah menjadi 4. Mereka diam sejenak. Bocil lalu bangun tuh dari pingsannya. Genji menanyakan si bocil bahwa ia mencari ibunya. Si bocil juga curhat mengenai ibunya yang suka marah. Tapi tetap sayang sama si bocil. Ia sengaja tersesat agar ibunya mencari. Tapi apesnya ia malah tersesat di tempat itu. Ayahnya pun entah kemana. Genji dan si bocil mulai mencari jalan keluar kembali. Pas dicek angka 8 di papan keluar kebalik. Hampir aja Genji tidak memperhatikan, tapi si bocil ngeliat, ia pun putar balik. Kini nomornya berubah jadi 5, sisa 3 lagi nih. Mereka ngecek lorong itu, tiba-tiba pintu di sebelahnya kebuka sendiri. Genji lalu ngecek tuh di balik pintu. Ia melihat sekilas dirinya di dalam kereta dan mengingat kembali yang dilakukannya, di mana ia tidak memperdulikan wanita itu. Ia merasa bersalah waktu itu dan harus mutar balik. Angkanya berubah jadi 6 nih. Ia terhenti dan menanyakan si bocil. Cil, kalau berhasil keluar mau ngapain? Si bocil bilang, mau makan pizza yang banyak kejunya. Si Genji cukup senang mendengarnya, sedangkan dirinya sendiri tidak tahu apa yang dilakukan. Si bocil memberi keong keberuntungan untuknya. Agar melindunginya, ia sangat berterima kasih. Mereka melanjutkan berjalan dan memeriksa setiap sudut agar tidak ada yang terlewatkan. Seketika mereka mendengar sesuatu. Tiba-tiba, air bah datang entah dari mana, memenuhi seluruh lorong itu. Si Genji lari, tetapi si bocil malah nyunsep di lantai. Rasa kemanusiaan si Genji itu mulai diuji. Lalu tiba-tiba, di tempat lain, Genji berada di pantai bersama Ayang Beb yang sedang menikmati pemandangan laut. Ayang Beb memberi nasihat yang sangat berarti bagi si Genji, bahwa ia akan melindungi anak itu, kelak ia juga akan melindunginya. Terlihat anak mereka bermain di sana. Siapa sangka anak itu adalah si bocil yang memberi jimat keong keberuntungan itu lagi. Genji dengan terharu berjanji akan menjaga anak itu apapun yang terjadi. Mereka terlihat bahagia bermain bersama. Scene berubah ke banjir bandang tadi. Siapa sangka si Genji berhasil menyelamatkan si bocil dan mengangkat naik tubuhnya ke papan itu, sedangkan ia sendiri terbawa arus deras. Genji pingsan saat itu. Si bocil yang selamat berjalan terus dan berhasil mendapatkan nomor base 7. Ia lanjut berjalan dan seketika menghilang tanpa jejak. Di situ terakhir Genji bertemu dengannya.
Sedangkan Genji yang tersadar dalam pingsannya mulai berjalan lagi tuh dan memperhatikan tempat itu. Sama seperti biasa dan tidak ada yang berubah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah muncul. Pintu keluar 8 menuju base kereta bawah tanah. Ia berjalan seperti biasa, membeli minuman dan berjalan lagi, menggunakan earphone masuk di kereta seperti yang ia lakukan di awal. Seakan-akan waktu itu kembali. Terlihat si wanita diomelin sama si Joko tuh lagi. Di situ Genji pun berubah lalu menghadapinya dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, serta harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana tanggapan kalian nih? Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini, mulai dari menolong orang, jangan pusreng sembarangan, lebih menghargai waktu, jangan nepotisme, kolusi, apalagi korupsi. Oke, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu.